Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Allah berdaulat memakai raja-raja jadi alatnya. Diambil dari Esra 1 pasal 1 sampai yang ke-6. God use kings as his tool. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Esra juga Nehemia itu ada kisah-kisah yang sangat menarik untuk kita pelajari bagaimana Allah Israel yang ditinggalkan oleh Israel itu berdaulat memakai raja-raja kafir, raja-raja dari bangsa-bangsa lain menjadi alat-alat dia guna menggenapi rencananya. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel waktu itu dan kepada umat Kristen zaman masa kini, bagaimana Allah berkarya dengan luar biasa di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam sejarah itu. Mari kita akan melihat lebih dalam firman Tuhan ini agar kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, kita akan melihat kedaulatan dan kemuliaan Allah. Tentu saudara dapat membaca di dalam Esra pasal 1 sampai pasal yang ke-6. Namun dalam khotbah ini akan dipersingkat saja. Saudara dapat memperdalam di dalam Alkitab saudara masing-masing. Di dalam Amsal 21 menjadi satu kesimpulan. Demikian dikatakan di dalam Amsal 21 ayat yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. The king heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turn it wherever he will. Dari ayat ini kita dapat melihat penulis Amsal menyatakan bahwa begitu berdaulatnya Allah sehingga dapat menggerakkan hati raja-raja. Saudara tahu bahwa raja adalah penguasa tertinggi di dalam satu komunitas manusia, dalam satu kerajaan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Namun Allah yang berdaulat jauh lebih tinggi sehingga dapat memakai para raja itu untuk menggenapi rencananya. Bahkan raja-raja kafir, raja-raja bukan Israel. Allah dapat memakai mereka. Allah berdaulat menggerakkan hati mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kemana Allah mengarahkan hati raja-raja ini? Mari kita akan melihat lebih dalam. Tentu Amsal ini adalah sebuah kesimpulan. Dan kisahnya, sejarahnya ada di dalam kitab Esra yang kita dalami dan juga di dalam kitab Nehemia sebenarnya. Mari kita akan melihat. Yang pertama di sini, Allah memakai Raja Babel Nebukadnezar untuk menghukum Israel. God used Nebuchadnezzar, king of Babylon, to punish Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada zaman dulu, pada zaman raja-raja Israel, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang utara itu kerajaan Israel dan yang selatan itu kerajaan Yehuda. Di situ para raja-raja Israel itu membuat rakyat Israel meninggalkan Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan, maka Allah menghukum bangsa Israel itu. Dan ketika Allah menghukum mereka, itu menggunakan alatnya namanya Raja Nebukadnezar. Jadi peristiwa sejarah itu bukan berjalan begitu saja sesuai dengan kemauan manusia begitu saja. Namun lebih daripada itu Allah berdaulat memakai Raja Nebukadnezar, Raja Babel Nebukadnezar untuk menghukum kerajaan Yehuda khususnya pada waktu itu. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia.
Nabi Yeremia ditulis di dalam kitab Yeremia 25 ayat 11 dan 12 khususnya, bahwa bangsa Israel dari kerajaan Yehuda itu akan dikalahkan oleh bangsa Babel itu, lalu dibuang ke negeri Babel selama 70 tahun. Yang mana kisahnya itu kita mendengar di dalam kitab Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel yang sedang berada di Babel. Itu adalah masa pembuangan. Begitu juga pada zaman Esra, Nehemia, mereka juga berada di dalam pembuangan. Dan setelah 70 tahun itu mereka akan kembali dipulangkan oleh Allah, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Inilah bagian daripada nubuat bagaimana Allah akan menghukum orang Israel menggunakan tangan kekuasaan Raja Babel Nebukadnezar itu. Dan nanti Tuhan juga akan memulangkan Israel setelah 70 tahun kembali ke Yerusalem dengan cara kerajaan Babel dikalahkan oleh Media Persia, yang kisahnya ditulis dalam kitab Esra dan Nehemia. Di dalam Esra 5 ayat 12 disinggung di dalam ayat itu bagaimana mereka dihukum oleh Tuhan, diserahkan oleh Tuhan ke tangan Raja Babel karena bangsa Israel melakukan dosa. Disinggung di dalam ayat itu. Nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit. Mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu, bait Allah maksudnya, dan yang mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Nah, kan disinggung di sini, jadi klop apa yang dinubuatkan Nabi Yeremia dan yang dituliskan di dalam kitab Esra, yang dicatat di dalam Esra 5 ayat 12 itu begitu klop. Bagaimana Tuhan menghukum mereka memakai tangan Raja Babel Nebukadnezar. Jadi peristiwa sejarah itu bukan sekedar sejarah, peristiwa penjajahan Israel itu bukan sekedar kejadian sejarah kemauan manusia belaka, namun Tuhan sedang mengatur, Tuhan sedang menggerakkan, Tuhan sedang mengarahkan itu guna menggenapkan rencananya. Itulah kedaulatan Tuhan. Jadi yang diajarkan di dalam kitab Esra ini adalah kedaulatan Tuhan yang luar biasa itu. Bagaimana Allah bisa memakai raja-raja dari bangsa-bangsa yang tidak percaya, yang kafir itu, untuk menggenapi rencana Dia bagi Israel waktu itu, yaitu menghukum dan nanti juga melepaskan. Untuk menghukum yaitu raja-raja Babel, Raja Nebukadnezar, untuk menghukum Israel karena mereka berdosa kepada Tuhan. Dan untuk melepaskan Israel dari penghukuman itu adalah nanti raja-raja Media Persia. Di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 2 juga dituliskan di sana. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Ya, salah satunya Nabi Yeremia itu. Jadi poin dari ayat ini adalah Tuhan menyuruh. Ia menyuruh. Nah, peristiwa sejarah itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah
peristiwa penaklukan Yehuda itu bukan hanya sekedar peristiwa penaklukan Yehuda yang dilakukan oleh bangsa satu terhadap bangsa lainnya, namun di situ ada kedaulatan Tuhan yang sedang bekerja di dalam peristiwa sejarah itu. Sehingga Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu mengalahkan, menghukum Yehuda, membinasakan mereka sebagaimana Nabi menubuatkan. Nabi Yeremia menubuatkan seperti yang sudah kita baca di atas itu. Nah itu karena Israel menyembah berhala. Macam-macam yang mereka sembah. Pokoknya mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah Israel yang dikenal dengan Yahweh, Elohim, Adonai. Mereka tidak mau. Mereka malah mengimpor berhala-berhala dari negeri tetangga, dan berhala-berhala berupa patung dan lain sebagainya itu, dewa-dewa itu mereka anggap Tuhan yang sejati. Nah, maka Tuhan yang sejati, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu murka menghukum mereka dengan penjajahan dan pembuangan ke negeri Babel. Itu pelajaran yang diajarkan di dalam kitab Esra. Tuhan pakai Raja Babel, Nebukadnezar untuk menghukum mereka. Yerusalem dikalahkan oleh Nebukadnezar, dihancurkan, bait sucinya dirampok, isinya dibawa ke Babel, isi bait suci. Ya ini bait suci Salomo. Bait suci yang pertama yang dilapisi emas oleh Salomo itu dihancurkan dan barang-barangnya diangkut ke negeri Babel oleh Raja Nebukadnezar. Itulah yang terjadi. Tuhan memang menggerakkan Raja Nebukadnezar untuk menghukum Israel yang tidak mau taat, yang tidak mau percaya kepada Dia. Nah, disitulah hati raja-raja di tangan Tuhan itu seperti aliran air, diarahkan kemana Tuhan mau. Peristiwa sejarah itu bukan sekedar peristiwa sejarah. Kejadian di dalam dunia itu bukan sekedar kejadian dalam dunia biasa, namun Tuhan sedang berkarya untuk menggenapkan rencananya. Dan ini banyak, bukan hanya di kitab Esra dan Nehemia. Nanti kalau kita melihat di dalam kitab Daniel juga begitu, dan juga di beberapa tempat. Nah, beginilah kedaulatan Tuhan yang luar biasa atas sejarah manusia, atas umatnya, atas bangsa-bangsa lain. Akhirnya Israel ditawan, dibuang ke Babel. Allah yang membuang mereka. Allah memakai alatnya, namanya Raja Babel Nebukadnezar, untuk menghukum orang Israel sehingga mereka dibuang ke negeri Babel. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memakai Raja Kores untuk memulangkan Israel dan membangun bait Allah. Nah, itu dicatat di dalam Esra pasal 6 ayat 1 sampai ke 5. Raja Kores atau Koresi atau Cyrus, bahasa Inggrisnya Cyrus Agung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup memakai mereka untuk menggenapkan rencananya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Itu jadi Yeremia 25 ayat 11 dan 12 itu. Setelah dibuang 70 tahun, mereka dipulangkan kembali. Nah, di sini poin yang penting adalah Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Negeri Media Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Luar biasa. Di sini saudara yang dikasihi Tuhan.
Allah berdaulat atas berjalannya sejarah. Allah berdaulat atas hati raja-raja, atas hati pemimpin-pemimpin bangsa dan lain sebagainya. Ini adalah di dalam Esra 1 ayat 1 dituliskan demikian. Bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores, raja negeri Persia. Setelah Babel yang mengalahkan Israel itu, maka Babel itu dikalahkan oleh negeri Persia yang rajanya Kores. Kores Esra 1 ayat 1 sampai 4 ini dipotong ayatnya supaya cukup slide-nya. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Akhirnya Israel pulang dari pembuangan di Babel melalui tangan Raja Kores, raja negeri Persia. Kores digerakkan oleh Tuhan. Jadi baik Raja Babel Nebukadnezar maupun Raja Kores, raja negeri Persia itu adalah alat-alat Tuhan untuk menggenapi rencananya terhadap Israel, baik untuk menghukum maupun untuk memulangkan sesuai yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa, bukan? Kedaulatan Tuhan. Jikalau kita tidak mengerti kedaulatan Tuhan, maka sering hidup kita menjadi khawatir, was-was, dan lain sebagainya. Namun Allah begitu berdaulat, sehingga kita tidak perlu khawatir. Termasuk pada zaman raja-raja itu tadi, pada zaman Esra, di mana Tuhan yang berdaulat menghukum mereka dengan pembuangan di negeri Babel, Tuhan juga berdaulat memulangkan mereka. Bukan saja pulang ke negeri Israel, ke Yerusalem, mereka juga diperintahkan untuk membangun Bait Allah. Dan ketika membangun Bait Allah itu biayanya juga dari pemerintah kerajaan Media Persia. Ya, memang pembangunan itu dihalangi oleh orang-orang yang tidak suka. Tetapi Tuhan terus menolong. Dalam beberapa waktu kemudian memang pembangunan itu berhenti dan akhirnya Tuhan memakai raja Persia lainnya yang namanya Darius, jadi penerus daripada raja Kores itu, untuk membangun Bait Allah sehingga Bait Allah itu dapat berdiri lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Kerajaan negeri Persia maksudnya. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke negeri Babel itu haruslah dikembalikan ke dalam bait suci yang di Yerusalem. Ayat 2-5. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Ayat 14-15. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya memperkenalkan sebuah istilah yang sebenarnya kalau kita belajar Alkitab lebih mendalam itu tidak asing, namanya paradok. Nah, di sini ada paradok. Paradok itu tidak bertentangan. Paradok itu dua kebenaran yang nampaknya bertentangan tapi tidak bertentangan. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah. Pembangunan bait suci menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta,
raja-raja negeri Persia. Jadi pembangunan itu, siapa yang memerintahkan membangun kembali bait Allah? Allah. Ini yang tidak kelihatan. Allah berkarya secara tidak kelihatan. Yang mereka lihat adalah perintah Raja Kores. Yang kelihatan Raja Darius, nanti juga Raja Artasasta. Itu yang kelihatan. Jadi paradok itu dua kebenaran yang nampaknya bertentangan tetapi tidak. Seperti contoh ini, bahwa pembangunan kembali bait Allah pada zaman Esra, pada zaman Nehemia, itu pertama-tama adalah kedaulatan Allah, rencana Allah, dan Allah memakai raja-raja negeri Persia, Kores, Darius, dan Artasasta itu untuk melaksanakan tujuan itu. Jadi Allah lah penyebab utama dan raja-raja ini adalah alat-alatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, paradok dalam kehidupan sehari-hari ya seperti kita percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Tapi kita juga harus bekerja. Karena berkat yang dari Tuhan itu harus didapatkan melalui bekerja. Bukan turun dari langit. Itu paradok. Jadi berkat dari Tuhan, betul. Kita harus mendapatkannya dengan bekerja, betul. Dua-duanya betul menjadi satu kesatuan. Kalau Tuhan tidak menyediakan berkatnya, maka bekerja pun kita tidak akan bisa. Tidak akan berhasil. Justru karena Tuhan itu sudah menyediakan berkatnya, kita dapat mengambilnya dengan cara bekerja. Petani menabur di sawah, 3 bulan panen. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menyediakan benihnya? Tuhan. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Petani percaya berkat itu, maka dia menabur, menanam, membajak, dan memanen. Contoh, siapa yang membangun rumah saudara? Orang tua saudara, pemilik rumah, yaitu orang tua saudara, ataukah tukang bangunan yang membangun rumah saudara? Ya, betul. Yang pertama-tama pasti tuan rumah yang punya rencana, punya kehendak, punya dana untuk membangun. Dan tuan rumah ini memakai para tukang, para kuli bangunan untuk membangun rumah saudara. Jadi kalau disebutkan pemilik rumah yang membangun rumah ini juga benar. Tukang yang membangun rumah ini juga benar. Dengan penjelasan bahwa pemilik rumah punya dana, punya rencana membangun rumah, lalu dia memakai jasa para tukang. Nah, begitu juga paradok di dalam hal ini. Allah punya rencana, punya kehendak, maka Allah memakai raja-raja ini jadi alatnya untuk menggenapi rencana itu. Raja Babel untuk menghukum dosa Israel, Raja Media Persia untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Dan untuk membangun kembali bait Allah. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah yang kedua yang dibangun pada zaman Esra dan Nehemia. Jadi bait Allah ini memang agak lebih kecil, dan bait Allah ini tidak semewah dan semegah bait Allah Salomo yang dalamnya dilapisi dengan emas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita mengenai kisah ini, mengenai kebenaran ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambilkan dari Esra 8 ayat 22b. Satu kesimpulan yang ditulis oleh penulis kitab Esra ini. Tangan Tuhan kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi tangan Allah melindungi orang yang mencari Dia, orang yang dekat kepada Dia, orang yang taat kepada Dia. Demi keselamatan mereka. Bukan demi Tuhan sendiri, demi keselamatan mereka. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati semakin dekat.
Tetapi kalau kita semakin jauh tidak taat, Tuhan akan menghukum. Hukuman akan menimpa mereka. Dan inilah kesimpulan daripada kehidupan yang mereka alami. Jadi mereka menyimpulkan demikian. Marilah kita semakin dekat. Marilah kita semakin setia, semakin taat kepada Tuhan. The hand of our God is on all them for good that seek Him. But His power and His wrath is against all them that forsake Him. Biarlah kita semakin dekat, semakin setia, semakin taat kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Amin. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.